Kali ini gue mau ngebahas soal JIS nih, atau Jakarta International Stadium. Ini adalah milik rakyat Jakarta. Harusnya lo semua setuju kan sama pernyataan gue ini? Iya kan? Kenapa? Karena stadion raksasa berkapasitas 85.000 penonton ini dibangun pakai utang yang harus dibayar rakyat Jakarta dengan cara dicicil. Dan nyicilnya itu pakai uang APBD kita. JIS itu dibangun dengan anggaran mencapai kurang lebih 4,5 triliun dan sebagian diambil dari utang PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional di era Covid lalu. Nah, sekarang utang itulah yang harus kita cicil nih. Info soal besar bunga dan jangka waktu pinjaman masih simpang siur. Tapi buat kira-kira aja ya, besar bunganya itu 0-6%-an lah dan jangka waktu bayarnya sampai 10 tahun. Jadi ini hitung-hitungan kasar gue ya. Mungkin buat ngebayar cicilan pembangunan JIS ini, kita harus nyisihin anggaran APBD antara 400 miliar sampai 700 miliar per tahun. Sampai tahun 2030 lah ya. Nah, kebayang kan gedenya utang yang jadi tanggungan kita buat pembangunan JIS ini. Terus, gimana caranya supaya JIS ini bisa benar-benar bermanfaat? Maksud gue gini loh, bermanfaat buat semua warga Jakarta sebagai pemilik sah dari stadion ini. Gimana supaya duit cicilan rakyat Jakarta ini bisa balik? Makanya, gue pengen bahas soal ini. Let's vibe the story. Sekarang ini Pemprov Jakarta nugasin pengelolaan JIS ke BUMD-nya, yaitu Jakpro. Dan pastinya ini jadi beban berat juga buat Jakpro. Coba kita bayangin aja nih, mereka harus dapat pemasukan kira-kira 200 miliar per tahun, supaya nggak boncos, bos. Beban operasional dan perawatan JIS kira-kira 50 miliar tiap tahunnya. Terus, stadion ini harus ngitung juga ada biaya penyusutan aset sebesar sekitar 150 miliar per tahun. Mateng nggak tuh? Lo bingung, gimana cara ngitung penyusutannya? Gue coba kasih kisi-kisi lah dikit lah ya. Cara ngitung penyusutan aset ini, gue pakai rumus yang sederhana aja, yaitu biaya pembangunan sebesar 4,5 triliun dibagi umur efektif stadion yang diperkirakan bakal sampai 30 tahun. Jadi 4,5 triliun dibagi 30, kita dapat angka 150 miliar per tahun. Nah, penyusutan aset ini harus dihitung di pembukuan Jakpro. Jadi paling nggak Jakpro harus sanggup dapat pemasukan 200 miliar per tahun di JIS, supaya pembukuan mereka nggak tercatat merugi. Dan masalahnya nih bos, kita semua tahu lah kalau stadion JIS ini masih banyak kekurangan. Dia belum benar-benar produktif secara bisnis. Yang paling utama adalah masalah parkir dan akses ke lokasi ini. Makanya, sekarang pemerintahan Mas Pram dan Bang Dul lagi ngegas nih soal pembangunan infrastruktur transportasi supaya akses ke JIS jadi gampang dan lancar. Kalau orang-orang gampang datang dan pulang dari JIS, kita semua percaya kok stadion ini bakal rame dan bisa dimanfaatin buat banyak kegiatan. Nggak lama lagi, lo bakal bisa ke JIS nih pakai KRL karena stasiun KRL di JIS itu bakal dibuka. Dan selain itu, ada jembatan khusus dari JIS ke lapangan parkir besar di Ancol buat ngemudahin orang-orang yang datang bawa kendaraan pribadi. Harapannya sih, kalau masalah akses ke JIS udah ke-handle, kegiatan-kegiatan di sana bakal ramai dan meriah kan? Dan JIS ini bisa jadi destinasi penting yang baru nih di Jakarta. Terus, bisnis di JIS juga mulai running up lah ya. Tapi ada hal yang penting yang perlu kita notice. Jadi walaupun JIS ini udah diputusin sama Mas Pram sebagai markasnya klub sepak bola Persija, pengelolaan stadion jangan sampai cuma ngandelin pemasukan dari pertandingan bola aja. Masalahnya ya itu tadi, biaya operasional dan penyusutan aset JIS ini gede banget bos. Sampai 200 miliar per tahun. Ya, kalaupun Persija bisa main kandang sampai 17 kali dalam satu musim kompetisi di JIS, terus stadion ini selalu terisi full nih, 85.000 penonton tiap pertandingan, terus juga tiap penonton bayar tiket minimal 100.000 tiap kali nonton, kalau di total-total pemasukan dari satu musim kompetisi masih kurang dari 150 miliar per tahun. Itu pun kalau setiap pertandingan Persija stadionnya full loh ya. Angka ini masih di bawah target pemasukan JIS karena estimasi pemasukan itu belum ngitung gaji pemain, gaji pelatih, staf, biaya latihan dan sebagainya. Terus biaya perjalanan pertandingan tandang dan masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus ditanggung sama Persija.
Makanya, udah pastilah pengelola JIS ini nggak bisa cuma ngandelin pertandingan-pertandingan Persija aja. Terus, dari mana sumber pemasukannya? Peluang bisnis lainnya adalah memakai stadion raksasa ini buat konser musik. Contohnya kayak K-pop lah tuh lagi rame dan penontonnya juga biasanya membeludak kan. Kalau dari konser, pemasukan JIS ini bisa lebih gede, soalnya kan setiap kali ada konser, stadion tuh bakal disewa paling nggak selama seminggu lah ya. Karena ada panggung yang mesti disiapin, dan juga nanti dibongkar pas acara udah kelar. Pendapatannya lumayan loh. Jadi, kalau buat pertandingan sepak bola, stadion cuma disewa selama sehari, buat konser, dia bisa sewa selama seminggu. Nah, kalau sama Persija, kan stadion ini cuma dipakai sekitar 17-20 kali lah maksimal dalam setahun. Tapi kan kalau buat konser 5 kali aja, itu cukup lah. Stadion ini tuh bisa disewa sampai selama 5 minggu atau sekitar 35 hari. Tapi masalahnya, ngaturin jadwal pertandingan sepak bola sama konser K-pop lah, itu sama sekali nggak gampang, bos. Ya lo tahu sendiri lah, PSSI itu ngasih jadwal pertandingan itu nggak kayak Liga Inggris yang udah fix sejak jauh-jauh hari. Kalau di Eropa, jadwal kompetisi sepak bola udah pasti antara akhir Agustus sampai akhir Mei lah. Jadi bulan Juni sama bulan Juli, pas di tengah-tengah musim panas, nah stadion ini bisa dipakai buat berbagai acara lain. Nah kalau di kita, ngatur jadwalnya itu nggak bisa segampang itu, bos. Ngatur jadwal itu bisa nggak karuan, bikin pusing deh pokoknya. Yang perlu kita tahu juga nih, buat hitung-hitungan kasar aja ya, biaya sewa full stadion JIS nih, mungkin sekitar 800 juta sampai 1 miliar per hari. Ini kelihatannya mahal banget kan? Padahal kalau dihitung-hitung dan dibandingin sama nilai investasi pembangunan JIS dan biaya operasional, harga sewa ini tuh kayaknya masih terlalu kekecilan loh. Kita bayangin aja, kalau Persija bayar biaya sewa stadion 1 miliar nih per pertandingan, pemasukan dari sepak bola cuma 17 miliar per tahun, angka ini akan masih jauh di bawah kebutuhan operasional JIS yang mencapai 50 miliar per tahun. Dan ini kita belum ngitung biaya penyusutan aset tadi loh, buat nutupin kebutuhan anggaran total tahunan yang mencapai 200 miliar tadi. Ya kira-kira JIS harus ada kegiatan besar di stadion selama 200 hari per tahun. Kalau dihitung-hitung ya, butuh sekitar 30 konser K-pop lah dalam setahun. Kebayang kan? Berat dan nyaris mustahil tantangan yang dihadapi pengelola JIS ini. Terus sekarang, muncul wacana kalau pengelolaan JIS ini bakal dialihin ke swasta. Mas Pram pernah nyinggung soal kemungkinan ini. Katanya, udah mulai banyak swasta yang berminat nih, karena akses ke JIS sudah mulai bagus. Nah, yang jadi pertanyaan nih, dan ini harus kita ingetin sejak awal ke pihak Pemprov. Berapa sih biaya sewa yang sanggup dibayar pihak swasta buat dapat hak pengelolaan JIS yang sekarang infrastrukturnya udah semakin membaik, apalagi transportasinya. Yang kita harus ingat, kalau rakyat Jakarta masih kebagian nyicil biaya pembangunan stadion ini sekitar 400 miliar sampai 700 miliar tiap tahunnya. Apa pihak swasta sanggup buat bayar Pemprov sebesar cicilan tersebut setiap tahunnya? Dan emangnya secara bisnis nih, apakah visible JIS bisa dapat masukan sampai di atas 400 miliar atau 700 miliar tiap tahunnya? Coba, make sense nggak tuh? Jangan sampai ya, kedepannya pihak swasta bisa dengan enak dan dapat untung gede dari pengelolaan JIS ini. Tapi cicilan utang pembangunannya tetap dibayar sama rakyat Jakarta. Ini kok rasanya nggak fair ya? Iya nggak sih? Kita tahu lah, pastinya Mas Pram bakal mikirin soal JIS ini dengan tuntas. Pak Gup pastinya harus bisa nemuin solusi yang adil buat rakyat pembayar pajak, tapi juga realistis juga buat masa depan JIS. Jangan sampai ya, beban pembayaran bunga dan cicilan JIS terus membebani APBD kita sampai tahun 2030. Tapi JIS masih belum juga bisa dimanfaatin dengan penuh karena nggak ada terobosan dan pengelolaan JIS ini. Dan sebagai penutup nih, boleh dikata JIS ini bisa kita lihat sebagai beban berat yang diwarisin sama mantan gubernur kita, Anies Baswedan, ke Mas Pram dan Bang Dul. Tapi ya harus dicatat, Mas Pram sama sekali nggak ngeluh soal ini. Dan dia malah berniat secara sungguh-sungguh buat cari solusi terbaik buat beresin masalah JIS yang super duper pelik ini. Gimana? Udah kebayang kan ngejelimetnya masalah JIS ini? Ayo, kita diskusi soal solusi terbaik buat JIS di kolom komentar. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chen. Bye!